Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisyanti. Saya dari Prodi Akuntansi di Universitas Pancasila Bekasi. Hari ini saya akan mempresentasikan guna untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia, yaitu Kebijakan Moneter di Indonesia. 1. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral untuk mengelola persediaan uang atau negara demi mencapai tujuan tertentu. Misalnya menjaga stabilitas nilai mata uang dan meningkatkan kesempatan kerja, harga-harga di pasaran yang stabil, serta neraca pembayaran di luar negeri yang seimbang dan berjalan lancar. Kebijakan moneter terbagi menjadi dua, yaitu 1. Kebijakan moneter kontraktif ialah kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah guna mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat terjadi inflasi. Yang kedua, kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah guna meningkatkan jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilaksanakan pada saat terjadi deflasi. Kebijakan moneter yang diambil pemerintah dapat bersifat rule maupun discretion. Rule policy merupakan kebijakan yang berada di bawah teori moneter yang dikemukakan oleh Friedman. Dalam teori kuantitas dikemukakan bahwa fluktuasi GNP disebabkan oleh adanya fluktuasi suplai uang atau JOB. Untuk mengatasi fluktuasi GNP ini, maka diperlukan suatu tingkat pertumbuhan JOB yang stabil atau tetap. Discretion ini menganut perubahan JOB yang sesuai dengan kebutuhan. Karena JOB tergantung pada nilai variabel ekonomi yang lalu dan yang akan datang. Alasan fundamental dari discretion adalah gangguan perekonomian atau GNP yang utama dan berasal dari sektor real. Hal ini mendasari discretion adalah kondisi sistem ekonomi yang sangat kompleks, sedangkan pengetahuannya terbatas, sehingga terdapat konsekuensi terjadinya malfungsi dari kebijakan rule. Perbedaan kebijakan ini tentu saja akan menghasilkan efektivitas dan dampak yang berbeda. Dari Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia volume 9 tahun 1994, data yang digunakan adalah data jumlah uang beredar dan GDP menurut harga yang berlaku. Dari data tersebut dapat dilihat pertumbuhan JOB dan velositas peredaran uang. Isu mengenai velositas peredaran uang bersifat stabil atau tidak berkaitan dengan kebijakan pertumbuhan jumlah uang beredar yang konstan atau tidak. Velositas peredaran uang merupakan rasio antara GDP dengan jumlah uang beredar. Velositas yang tidak stabil ini menunjukkan bahwa variabel jumlah uang beredar bukan merupakan faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Bila JOB bukan merupakan faktor utama penentu kegiatan ekonomi, maka dapat dikatakan sektor real memiliki pengaruh yang cukup kuat. Oleh sebab itu akan mempengaruhi kebijakan moneter yang diambil. Rumusan masalah. 1. Apa dampak masalah bagi pelaku dunia usaha? Yang kedua, apa yang menimbulkan inflasi pada perekonomian? Dan yang ketiga, apa yang perlu dipertimbangkan untuk mengatasi pengangguran? Tujuan penelitian. 1. Masyarakat lebih tertarik menyimpan dananya di perbankan luar negeri. Kedua, meningkatkan biaya produksi dan tingkat pengangguran yang sangat rendah. Ketiga, pertimbangan untuk mengatasi pengangguran. A. Menyediakan lowongan pekerjaan baru. B. Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Dan C. Memperbaiki kemasyarataan pembagian pendapatan. 2. Landasan teori. 1. Jumlah uang beredar. Instrumen kebijakan yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar yaitu A. Operasi pasar terbuka atau open market operation, yaitu kebijakan pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Di Indonesia, operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SPBU. B. Rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Penerapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibandingkan sebelumnya. 2. Inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatkan harga-harga secara umum dan terus-menerus selama satu periode tertentu. Namun jika kenaikan terjadi sekali saja, meskipun dalam presentasi yang besar, belum tentu dapat dikatakan inflasi.
Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi yang tinggi tingkatannya akan menghambat perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya dengan tujuan spekulasi. Investasi produktif akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi akan menurun. Sebagai akibatnya, lebih banyak pengangguran yang akan terwujud. Inflasi berdasarkan sumber atau penyebab. 1. Inflasi tarikan permintaan, yaitu inflasi yang terjadi saat perekonomian berkembang pesat dan menyebabkan kesempatan kerja yang tinggi, sehingga tingkat pendapatan masyarakat juga ikut meningkat dan tingkat konsumsi mereka juga meningkat. Tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa sehingga menimbulkan inflasi dalam perekonomian. Yang kedua, inflasi desakan, yaitu inflasi yang terjadi pada saat perekonomian berkembang pesat dan tingkat pengangguran sangat rendah. Perusahaan akan mencari karyawan baru dan membayar mereka dengan upah tinggi untuk menaikkan tingkat produksi. Ini menyebabkan biaya produksi meningkat dan menyebabkan kenaikan harga langsung. Yang ketiga, inflasi diimpor, yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan harga barang impor yang digunakan sebagai bahan mentah produksi dalam negeri. 3. Suku bunga. Tingginya suku bunga memang akan menambah keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Namun di sisi lain, tingginya suku bunga tersebut akan mengurangi niat dunia usaha untuk mengambil kredit bagi perkembangan usahanya. B. Rendahnya tingkat bunga memang akan mendorong banyak pelaku dunia usaha untuk mengambil dana di perbankan. Namun karena rendahnya tingkat bunga tersebut, apalagi bila dibandingkan dengan tingkat bunga di luar negeri, masyarakat akan lebih tertarik menyimpan dananya di perbankan luar negeri, sehingga perbankan dalam negeri akan kekurangan dana yang sedang dibutuhkan oleh dunia usaha. Dampak lebih jauh lagi adalah terhambatnya investasi yang terjadi di sektor industri karena kesulitan mendapatkan dana, sehingga produksi akan melambat. 4. Nilai tukar. Nilai tukar yang stabil tentu akan lebih memberi iklim kepastian bagi semua pelaku usaha, termasuk sektor perbankan, dunia usaha, dan masyarakat. Nilai tukar rupiah yang rendah saat ini dapat dijadikan saat yang baik bagi dunia usaha yang berorientasi ekspor. Dan ini dapat memicu peningkatan permintaan kredit dari dunia usaha untuk melanjutkan dan meningkatkan produk ekspornya. Dengan kejadian ini tentu akan menguntungkan dunia perbankan. Penyesuaian nilai tukar yang terlalu cepat akan sangat merugikan karena hal ini dapat mendorong bergeraknya aliran dana masyarakat ke luar negeri. Dengan demikian, antara nilai tukar dan indikator kebijakan moneter lainnya memiliki hubungan yang sangat erat, khususnya bagi kebijakan pemerintah yang sedang ditempuh untuk menstabilkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 5. Pengangguran. Pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja yang telah berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak memperolehnya. Individu yang menghadapi masalah tersebut dinamakan pengangguran. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Pengangguran terbuka, yaitu tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. B. Pengangguran tersembunyi, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. C. Pengangguran bermusim, yaitu pengangguran akibat siklus ekonomi yang berfluktuasi karena pergantian musim. D. Setengah menganggur, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Untuk meningkatkan keefektifan kebijakan pemerintah, masing-masing institusi di atas perlu menjalankan hal berikut ini. 1. Untuk mengatasi pengangguran, Bank Sentral perlu menurunkan suku bunga dan Kementerian Keuangan menambah pengeluaran pemerintah yang dapat diikuti dengan pengurangan pajak. Langkah tersebut akan menyebabkan kenaikan dalam pengeluaran agregat sebagai berikut: kenaikan investasi, kenaikan pengeluaran pemerintah, dan kenaikan pengeluaran rumah tangga atau konsumsi. Yang kedua, untuk mengatasi inflasi, tindakan yang perlu dijalankan Bank Sentral adalah mengurangi penawaran uang dan menaikkan suku bunga. Kebijakan moneter ini akan mengurangi investasi dan pengeluaran rumah tangga atau konsumsi. Seterusnya, Kementerian Keuangan perlu juga untuk mengurangi dan menaikkan pajak individu dan perusahaan. Langkah tersebut dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, mengurangi investasi,
dan mengurangi pengeluaran rumah tangga. Bentuk kebijakan pemerintah tersebut untuk mengatasi masalah inflasi dan pengangguran adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengatasi pengangguran, mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah, dan memberi subsidi dan mengurangkan pajak perusahaan dan individu. Yang kedua, untuk mengatasi inflasi, melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak ke atas bawah mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi dan menggalakkan perkembangan teknologi. 3. Kritisi. 1. Kasus setahun terjangkit corona, RI masih terjerembab di jurang resesi. Genap setahun pandemi COVID-19 menyerang, Indonesia masih belum keluar dari jurang resesi. Setelah setahun terinfeksi wabah tersebut, total kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai sekitar 1,3 juta kasus dan mengakibatkan sekitar 36.000 orang meninggal dunia. Menurut para ekonomi, Indonesia tampaknya masih sulit keluar dari jurang resesi. Dengan masih rendahnya aktivitas ekonomi, tekanan pada daya beli masyarakat, penurunan kembali PMI manufaktur dari 52,2 pada Januari 2021 menjadi 50,9 di bulan Februari 2021. Maka Indonesia sepertinya masih akan mengalami resesi ekonomi yang berkepanjangan, ujar Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF Bima Yudhistira kepada detik.com pada Selasa tanggal 2 bulan 3 2021. Sebagaimana diketahui, sejak diserang COVID-19, ekonomi rakyat RI terus-menerus berada di zona negatif. Di kuartal 2 2020, ekonomi RI langsung jeblok hingga min 5,32%. Di kuartal ketiga 2020 mulai terjadi perbaikan menjadi min 3,49%, tapi masih berada di zona negatif. Di kuartal 4 tahun 2020 pun demikian, meski membaik menjadi min 2,19%. Tapi tetap saja belum berhasil mencatatkan pertumbuhan yang positif. Realisasi itu menunjukkan bahwa RI belum mampu keluar dari jurang resesi. Hal ini terjadi karena pergerakan manusia belum kembali seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Masing-masing mobilitas penduduk ke pusat perbelanjaan turun min 23%, ke perkantoran turun min 29%, dan terbatasnya pergerakan penduduk membuat sektor retail terpukul. Industri manufaktur melakukan PHK massal, dan jasa transportasi serta pariwisata alami resesi berkepanjangan, tuturnya. Hal serupa disampaikan oleh ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia, Yusuf Randy menilai, tak hanya terjebak di jurang resesi, pandemi juga membuat ekonomi RI jatuh ke level pertumbuhan terendah sejak 20 tahun terakhir. Sepanjang tahun 2020 kemarin, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi hingga min 2%. Ini merupakan pertumbuhan terendah dalam setidaknya 20 tahun terakhir, katanya. Tak berhenti di situ, wabah ini juga membuat jumlah pengangguran di Indonesia semakin membludak. Terbatas aktivitas perekonomian akhirnya berdampak pada isu sosial ekonomi lainnya. Jumlah pengangguran pada Agustus misalnya mencapai 9,7 juta orang atau bertambah 2,67 juta orang dibandingkan tahun 2019, katanya. 2. Pembahasan kasus. Pengangguran meningkat, akhirnya pendapatan masyarakat juga berkurang, dan ini yang kemudian berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Akhirnya cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maju di tahun 2045 tampaknya bisa tertunda. Dampaknya bisa beragam terhadap perekonomian. Salah satu misalnya target menjadi negara maju atau keluar dari middle income trap menjadi semakin menantang, karena dibutuhkan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata 7-8% dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. 3. Kritisi kasus. Nomor 1.
Subjek, inflasi yang tinggi tingkatannya akan menghambat perkembangan ekonomi. Kritisinya, genap setahun pandemi COVID-19 menyerang, Indonesia masih belum keluar dari jurang resesi. Sarannya, pemerintah harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata 7-8% dalam 10 hingga 20 tahun ke depan agar tercapai cita-cita untuk menjadi negara yang maju. Kesimpulan dan saran. 1. Kesimpulan. Kesimpulan kebijakan rule dan discretion masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Penetapan kebijakan haruslah didasarkan pada fungsi reaksi masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan dapat diterapkan secara optimal. Kebijakan rule memerlukan suatu desain yang tepat, karena kebijakan ini akan digunakan secara terus-menerus dalam jangka panjang. Hasil kebijakan ini memang tidak dapat optimal karena hanya berdasarkan suatu kondisi atau periode tertentu saja, tetapi dapat menekan tingkat inflasi demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia menggunakan kebijakan moneter yang bersifat discretion. Dampak dari penerapan kebijakan tersebut berupa inflasi yang berfluktuasi, walaupun pada 5 tahun terakhir tampak lebih stabil. Yang kedua, saran. Pemerintah harus menstabilkan nilai tukar tersebut melalui intervensi dari bank sentral atau melalui mekanisme pasar. Oleh karena itu, seluruh unit ekonomi dalam suatu negara tertentu atau yang dihasilkan dari jumlah nilai barang dan jasa. Pemerintah harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata 7-8% dalam 10 hingga 20 tahun ke depan agar tercapai cita-cita untuk menjadi negara yang lebih maju. Sekian saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.